Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pi Cooking Channel. Kali ini aku bikin roti goreng ya. Ini garing, renyah di luar dan empuk banget di dalamnya. Ini isiannya cuma pakai kentang aja. Teman-teman bisa lihat ya, ini empuk banget teksturnya, dan di luarnya itu garing ya. Pokoknya kenyal karena ini pakai protein tinggi ya, tepung protein tinggi. Jadi pakai tepung roti. Namanya juga roti goreng. Jadi saya pakai tepung roti dan teksturnya itu kalau protein tinggi agak kenyal. Mantep deh pokoknya. Yuk kita simak apa aja bahannya. Pertama aku siapkan 500 gram. Karena pakai 500 gram juga tepung protein tinggi, maka teman-teman bisa kurangin kentangnya 200 gram ya. Direbus dulu, setelah itu di mash. Dan untuk bumbunya teman-teman juga bisa lihat di kolom deskripsi ya. Bumbunya itu seperti biasa, bebas sih, sesuai selera aja, nggak jauh-jauh dari bawang merah, bawang putih, merica ya, ketumbar. Kalau pakai kunyit juga selera ya. Saya pakai kunyit, juga pakai jahe, dan kita kasih royco ya, bumbu kaldu penyedap, dan juga dikasih garam tentunya. Dan ini hanya di masak ulang sekitar kurang lebih 10 menit aja udah cukup, karena kentangnya sudah direbus ya. Jadi hanya tumisan bumbu dan garam serta bumbu penyedap aja dimasak lagi biar dia bercampur ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya menggunakan tepung protein tinggi double zero ya. Kebetulan stok masih banyak, jadi saya pakai aja. Ada kentang, saya bikinlah roti goreng ceritanya. Nah, ini ada garam, saya pakai juga ragi dan juga air. Karena takarannya 500 gram, jadi airnya 350 ml, sekitar itu kurang lebih ya. Dan juga ada 1 butir telur. Ini breadcrumb kalau suka ya teman-teman, kalau enggak pun bisa di skip ya, karena saya lagi enggak pakai breadcrumb, jadi saya langsung goreng aja ya. Kalau teman-teman mau pakai boleh, setelah diadonin, di bulat-bulat, di rounding, langsung ditaburi dengan tepung panir atau tepung roti. Tapi kalau saya enggak ya, alangkah bagusnya sih lebih cantik pakai panir. Cuman waktunya saya nggak keburu ya teman-teman, jadi sudah waktunya sudah mepet ya, jadi udahlah saya nggak pakai tepung panir. Oke, ini langsung aja. Ada garam 1 sendok makan, dan juga garamnya setengah sendok makan aja, maaf ya, setengah sendok makan garam. Di pinggir sisi yang lain ada 1 sendok ragi instan, dan juga saya pakai mentega ya. Kalau sudah agak kalis kita tambahkan mentega. Dan di tengah ini saya kasih telur, 1 butir telur, sambil diaduk-aduk ya. Dan dikasih airnya itu sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk begini. Tujuannya untuk apa? Gak sekaligus, biar kita tahu juga teksturnya sudah benar-benar tercampur rata semua atau belum, kurang air atau kekurangan air atau lebihannya itu, jadi bisa diukur gitu teman-teman. Sebaiknya masukin airnya bertahap aja sambil kita remas-remas adonannya seperti ini ya. Ini masih kurang airnya ya, saya tambahkan lagi sampai semua tercampur rata. Jadi sambil ngebersihin adonan yang nempel di baskom pinggir-pinggirnya, dan juga dibolak-balik ya, biar yang paling bawah itu yang enggak terbasahi juga ikut tercampur. Jadi memang di proses ini agak berat ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen 250 gram juga nggak apa-apa ya, jadi ngadoninnya nggak terlalu berat. Kalau saya lagi nggak punya mesin roti, jadi harus pakai tangan ya teman-teman. Kalau punya mesin roti lebih bagus lagi, atau mixer yang ada pengaduk untuk khusus rotinya, nggak apa-apa ya, lebih hemat energi. Dan ini ada 3 sendok makan mentega ya, saya pakai bertahap dulu. 1 sendok makan dulu ya, saya aduk-aduk, kemudian saya tambahkan lagi
2 sendok makan berikutnya. Memang agak berat ya, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga kan bikin roti ya teman-teman. Semangat hobi itu sudah membayar semua tenaganya dan terutama hasilnya. Kalau sesuai dengan keinginan itu seneng aja, jadi nggak berasa tuh proses-proses kayak gini ya, karena hobi ya. Kalau apapun berangkat dari hobi itu mesti nggak berat ya teman-teman, apalagi kalau udah bisa menghasilkan cuan ya, bisa dijual, waduh lumayan ya teman-teman. Nah ini si baskomnya saya pakai baskom yang tipis, jadi keangkat-angkat ya, makanya nggak saya keraskan suaranya, berisik teman-teman. Dan saya enaknya ngadeprok ya, ngadeprok itu kalau kata orang Sunda tuh apa ya, istilahnya duduk lah di tikar ya. Jadi kalau berdiri itu pegel ya teman-teman, jadi saya tuh kalau ngadonin enaknya ngedeprok aja, duduk gitu di lantai pakai tikar aja ya. Oke, sambil kita banting-banting lah, diulen-ulenin kayak gini ya teman-teman, nanti juga si sisa-sisa adonannya akan ikut tercampur ya. Memang agak berat ya, tapi nggak apa-apa lah, supaya nggak berat banget, campur dengan ini minyak goreng. Jadi biar kalau lengket-lengket gini jangan ditambahin tepung lagi. Kenapa? Pengalaman saya dikira saya lengket itu kurang tepung, padahal enggak ya. Kalau saya tambahin tepung di saat adonannya sudah kalis begini, itu kebanyakan tepung ketika di rounding ya, dibulet-buletin, digoreng, dia akan pecah si rotinya itu. Jadi kayak roti ketawa ya, nggak apa-apa sih kalau pengen bikin roti ketawa ya, proofingnya dioperin aja, maksudnya dilebihkan ketika proofingnya itu nggak apa-apa, ntar juga ketawa ya teman-teman. Tapi kepinginnya kan rotinya tuh bola ya, bola roti goreng istilahnya kan. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan di saat pengulenan seperti ini. Pengalaman saya, kalau dia lengket nggak apa-apa, tinggal kasih minyak sayur aja, karena minyak sayur itu juga membantu melembutkan roti ya. Rotinya itu jadi empuk lah menurut saya ya, karena ketika saya bikin cakwe juga pakai minyak goreng, roti manis goreng juga saya pakai minyak juga, jadi bikin si rotinya empuk, moist aja gitu. Itu jadi jangan khawatir kalau dia masih lengket, jangan tambahin tepung terus ya, kasih aja minyak goreng secukupnya. Kalau udah nggak lengket, kita bisa kaliskan seperti ini. Terus tangan saya juga sampai begini-gini ya. Oke teman-teman, kita diamkan, nanti setelah ini ya tuh kelihatan sudah halus ya, ini namanya gluten window ya, dikepek-kepek gitu kelihatan banget ya, udah tipis. Diamkan kurang lebih 15 menit aja udah cukup ya, 15 menit aja, karena di sini panas. Kalau suhu dingin, cuacanya dingin gitu kan, atau dapurnya AC, nggak perlu paling 20 menit, 30 menit mungkin ya, kalau dapurnya AC mungkin, atau cuacanya dingin misalnya di daerah gunung apalah gitu kan, mau bikin roti terus dingin, nah itu kan lama ngembangnya gitu, nggak apa-apa agak dilamain. Tapi kalau rata-rata di Indonesia kan suhu anget lah gitu, jadi 15 menit bikin roti udah cukup ngembang ya kalau di saya ya teman-teman. Karena teman-teman juga berada di daerah mana yang suhunya dingin juga kan mempengaruhi ya. Oke, setelah itu ini setelah 20 menit ya, minimal ya 15 menitan lah ya. Ini kita potong-potong, mau ditimbang juga nggak apa-apa. Setelah itu saya kasih isian yang tadi ya, isiannya tuh kentang, ini gurih banget. Apalagi teman-teman kasih mozzarella di dalamnya atau keju, waduh mantep banget ya. Modal ya teman-teman. Dan itu juga pakai ayam misalnya, wah, atau abon, udah enak banget deh ya. Nah ini rounding penting banget ya. Kenapa? Biar si rotinya itu ketika digoreng teksturnya, permukaannya mulus, jadi enggak ketawa, enggak belah-belah. Yang udah saya goreng ya teman-teman, tuh bener-bener deh mantep banget. Jadi garing di luar dan lembut di dalam, dan juga kopong ya, tuh pokoknya enak banget dah.
Ini rotinya bisa banget buat dijual ya. Satunya mau berapa, 1.500 atau mau 1.000 ya, tergantung besar kecilnya ya. Oke teman-teman, semoga video saya ini bermanfaat ya, menginspirasi bagi teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi.